bosan mau cungkul wae di tukang. Eta mah langsung celing gitu nya. Hah? Kumargi dah hoyong ningal nu hejo-hejo ngemploh nu pahi ditu nya. Seger pisan sapertos. Hejo atuh. Namina oge kahirupan. Aya anu caang, aya anu gelap muhun ya. Bagaikan hati, ada yang terisi, ada yang tidak diisi. Ada yang kosong hampa. Jadi curhat. Aduh, kepada rawang pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat, sapertos biasa dinten Salasa, tabu 5 dugi ka tabu genep sonten. Brukbrak TVRI Jawa Barat baris jarangan pamiarsa ya. Oge tadi tos dibuka ku reng-rengan ti LS Pasuan SMP Pasudan Hiji Bandung, pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Hey, eta atau tio acaan ngantosan 100 janten episode 100 sapertos aya syukuran ya. Syukur pokoknya mah 100 oge na. Sampurasu. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu manu tiap dinten Salasa. Brukbrak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasudan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ulah hilap Brukbrak. Ayeuna pisan di TVRI Jawa Barat. Ngeunaan SIM anu murah, gampil, pokona malah. Nah. Pokona mah nonton Brukbrak deh dekat ayeuna nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang Pak Ae, Pak Yuri, Pak Cacep aja. Alhamdulillah. Aduh hejo-hejonya. Teu kahujanan teh. Ngegebretnya. Ya seperti biasanya di gitu dinten Salasa tepang di sareng kering sabaraha kancanya. Lingkung seni SMP Pasudan Hiji Bandung. Dina acara nu maneh Brukbrak wilujeng nyakseni. Bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana ke hati masalahna, tetap aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan. Rakyat pamarentah Brukbrak wajib kedah Brukbrak cenah Pak Aep larasnya. Aduh naon cenah Kang Aep jejer dina dinten ayeuna teh cing Pokona mah perkawis SIM. Bade naon? SIM kumaha? Bade ngadamel SIM gitu biasanya gitu. SIM pokoknya mah.
informasi burung tetep ngahiji ku jalan bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan mucunggul wae di tukang eta mah langsung cing gitu nya. Hah? Kumargi dah hoyong ningal nu hejo-hejo ngemploh nu paling ditu nya. Seger pisan sapertos hejo atuh. namina oge kahirupan. Aya anu caang, aya anu gelap mohon ya. Bagaikan hati, ada yang terisi, ada yang tidak diisi. Ada yang kosong hampa. Jadi curhat. Aduh, kepada rawang pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat, sapertos biasa dinten Salasa, tabu 5 dugi ka tabu genep sonten. Brukbrak TVRI Jawa Barat baris jarangan pamiarsa ya. Oke, tadi tos dibuka ku reng-rengan ti LS Pasuan SMP Pasudan Hiji Bandung, pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Hey, eta atau tio tak acaan ngantosan 100 jantan episode 100 seperti saya syukuran ya. Syukur pokoknya matos 100 oge nah. Aduh pemirsa geningannya di dangat ayeuna teh masih kene cuacana luar biasa. Jantan ieu kedah tetepnya COVID-19 masih kene nyarengan tapi alhamdulillah sadayana ieu anu ngeusi dina dangat ayeuna tos vaksin booster jantan saat tos orang sadena live gitunya iya langsung menggunakan masker deui gitu ya mereka tinggal gali sareng kasepna dia dangat ayeuna mohon ya loros pisan terus anu kitu-kitu cenah anu kitu-kitu hoyong rincik-rincang nuhun pidi abi eta teh mun hoyong rincik-rincang gerak-gerak cenah rincik-rincang ate sasanya nak boboko sapertos biasa sirik pisan dinten Salasa Kang Iko temana jejarna dia ngatain nya rincik-rincang aya papatong di imana teh lili sidik pisan urang meneropong pelayanan SIM yang baru murah dan minim pungli sapertos biasa aya bade tamu ngadekeula atuh mohon ya ya anu kahiji nya ieu kan eyeupnya ya opat ya anjeunna teh salaku kasih SIM di Telantas Polda Jabar Bapak AKP Zanuar Cahyo Wibowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes diaturan Pak. Sip. Alhamdulillah. Ulah patuker, ieu Frederico ya AKP Zanuar. Tinggi sareng agengna tos sami. Mohon. Matakan abi milih di dia langsung ya. Kumargo panggil itu ieu teh Kang Eko tapi AKP Zanuar. Gitu. Mangga atuh. Siap ya. Salajengna salaku Kanit Regiden Polrestabes Bandung AKP Iin Muhaimin. Waalaikumsalam. Apa? Polda atos, Polrestabes atos. Ayeuna Polrestanya Kanit Regiden Polresta Bandung AKP Dini Kusum SE. Sampai semangga ulah patuker oge dina Yagaya Leni di dia aya Dini mohon kade upami Budini tos nganggo raksukan kabayang ke itu teh Leni atau teh Dini ya teh gitu Samini mohon nah salajengna sapertos biasa upami brukbrak banyak kedah aya pakarna kedah aya pengamatna nya salajengna pakar hukum Bapak Dr. Rusman SHMH. Assalamualaikum, sampurasun. Mangga Bang.
ayeuna tos uyup dia nangat ayeuna teh nya janten tos mah uyup engke teh pokona mah informasina oge luar biasa nya. Abi bade cari keula. Tak kena pakai musik da ieu mah langsung. Langsung we. Tah, atur nuhun Bapak Ibu Serena tos dongkap dia dangat ayeuna kumaha Daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik abi cek heula aya proloh teh nya ayeuna teh nya. Cik, aya proloh teu nya. Tah, geuningan aya proloh. Sapertos biasa kayak tayangan khusus anu tos disayogikeun ku Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jawa Barat. Mangga. Biaya pembuatan surat izin mengemudi atau SIM sudah diatur oleh kepolisian. Biaya pembuatan SIM baru dan SIM perpanjangan tidak lagi semahal dulu. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo secara resmi mengeluarkan arahan peraturan terbaru kepada jajarannya perihal penerbitan surat izin mengemudi SIM melalui surat telegram. Dalam telegram yang bernomor ST.2387 tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Pada telegram ini, Jenderal Sigit Prabowo memberikan pengarahan untuk menghindari adanya pungutan liar pada pembuatan SIM. Kapolri menegaskan kepada seluruh personil khusus unit lalu lintas untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri. Untuk penerbitan SIM baru hanya dikenakan biaya Rp120.000 untuk SIM A hingga SIM B2. Sedangkan SIM C dikenakan biaya Rp100.000 saja. Sementara untuk penerbitan SIM perpanjangan hanya dikenakan tarif Rp75.000 hingga Rp80.000. Bagi warga yang gagal melakukan ujian untuk mendapatkan SIM, kini dapat mengulangi di hari yang sama. Keputusan itu merupakan arahan terbaru dari Kapolri. Bagaimanakah persiapan Satpas di Polda Jawa Barat dalam menindaklanjuti surat telegram Kapolri? Akankah reformasi di tubuh Polri di unit lalu lintas, khususnya dalam pelayanan penerbitan SIM ini akan terwujud bebas dari pungli? Untuk membahas, mari kita saksikan dialog live Brukbrak dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini. Kumaha caritana abi bade ngawongkong heula ieu. Sareng Pak AKP Zanuar selaku Kasih SIM Ditlantas Polda Jabar. Pak Zanuar, ieu saresna memang mekanisme teh atanapi oge saatos surat edaran teh diedarkeun ngalewatan surat telegram. Ieu Polda Jabar kitunya tangtosa dikasih SIM Ditlantas Polda Jabar langsung nindak kumaha sih koordinasi ka Polrestabes, Polresta atanapi oge sakumna di Polda Jabar heula. Mohon Kang, tentunya kita menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Kapolri maupun dari Bapak Kakor Lantas tentang bagaimana mekanisme penerbitan SIM yang sudah dilaksanakan baik di Satpas maupun di jajaran wilayah Polda Jawa Barat. Yang pertama kita harus paham dulu apa sih SIM itu. Kadang kita bertanya SIM adalah legitimasi kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat yang telah melewati proses uji kompetensi yang dilaksanakan di masing-masing Satpas. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah dari ujian kompetensi ini masyarakat sering banyak mengeluhkan tentang baik waktu maupun tentang tata cara bagaimana bisa lulus ujian baik teori maupun praktek. Nah, dari adanya TR ataupun surat telegram Kapolri ini kita langsung menindaklanjuti di jajaran wilayah Polda Jawa Barat, terutama untuk mekanismenya ini dipermudah bagaimana masyarakat bisa mengulangi ujian praktek itu di hari yang sama sebanyak 2 kali. Dan tentunya ada terobosan-terobosan dari Satpas-Satpas di wilayah Jawa Barat, yaitu melaksanakan bimbel. Bimbel itu di mana masyarakat bisa berlatih dahulu sebelum melaksanakan ujian. Tentunya ini sangat kita apresiasi dari Polda maupun Polres yang telah melaksanakan. Nah, namun dari kegiatan tersebut tidak mengurangi kualitas kompetensi dari masyarakat yang ingin membuat SIM. Nah, itu yang paling utama.
dari mekanisme tersebut tahapan-tahapannya pun tetap dilaksanakan namun mempermudah masyarakat. Tentunya ada beberapa inovasi yang telah dilaksanakan dari Korlantas maupun dari Polda Jawa Barat, di mana sistem ujian teori praktek bisa dilaksanakan di mana saja, yaitu sistem e-Avis yang sudah menjadi pilot project di Jawa Barat, juga sistem pemeriksaan kesehatan sudah secara online. Jadi ini sudah sangat transparan bagi masyarakat ya, dan mudah untuk mengakses secara langsung dalam melaksanakan atau mendaftar SIM tersebut. Gitu Kang. Tuh geuning aya bimbal heula. Bade dapat SIM sapertos urang mereka pungkur bade hoyong ijazah aya bimbal heula mohon. Acara pe nama di Pasunan mah meureun aya pemantapan. Di dieu oge aya pemantapan. Mohon. Nah, bimbel itu bimbel ini yang menyelenggarakan apakah memang ada yang terkait mungkin saja kan sekarang ada lembaga-lembaga ataupun kursus-kursus begitu ya, atau yang menyelenggarakan di wilayah hukum ataupun juga tentu Polda Jabar ataupun Polrestabes ataupun Polresta sendiri yang mengadakan bimbel-bimbel itu tersebut. Jadi langsung oleh petugas itu sendiri, yaitu dari petugas Satpas yang nanti bisa dijelaskan oleh Bu Kanit Regidennya langsung. Jadi masyarakat bisa datang di hari tertentu untuk melaksanakan pelatihan dan pencerahan untuk mengikuti ujian teori maupun ujian praktek di Satpas, di masing-masing Satpas yang ada di wilayah Jawa Barat. Wah, siap. Satpas berarti ya di Polrestabes sareng Polresta oge? Ada. Iya nya, tapi bade ka Pak Iin. Bimbelna kumaha cenah upami di Polrestabes Bandung ya, kan kumargi sur pisan ieu nuju nonton gitu. Oh, geuningan aya bimbel. Meureun wae naroskeun biayana sabaraha upami bimbelna, terus sabaraha kali pertemuan, naon wae anu ditampi modul atanapi oge mobilna kitu atanapi kumaha tah Pak Iin? Jadi untuk di Polrestabes kami laksanakan bimbel itu 2 hari dalam 1 minggu. Itu hari Selasa setelah selesai pelayanan dan hari Sabtu juga setelah selesai pelayanan. Untuk pelatihnya juga dari anggota kami yang sudah bersertifikasi. Nah, untuk pelaksanaannya sesuai dengan yang mau mengikuti bimbel bisa datang ke Satpas Polrestabes Bandung. Jantan saminggon teh 2 kali, dinten Selasa dengan hari Sabtu. Selasa sareng Sabtu tuh. Anu bade apel ke heula apelna tuh mendingan bimbel heula me aya SIM da ayeuna masuk. Da murang kali teh hoyong ngapel teh aya SIM nya, janten sacan ngapel bimbel heula. Jadi me gaya di mana tos bimbel naon di Polrestabes Bandung. Nah, salajengna eta daftar heulana kumaha mekanisme untuk pendaftaran bisa langsung ke Satpas kami di Polrestabes, kemudian didata masing-masing peserta. Nah, kemudian sesuai dengan kapasitas kami laksanakan di tiap hari tersebut. Siap. Kan iya judulnya namanya Brukbrak. Upami tadi teh waragatna sabaraha tah Pak? Kalau untuk bimbel kami laksanakan gratis Pak. Alhamdulillah tidak ada biaya yang dipungut. Itu karena kami laksanakan dari Polrestabes untuk masyarakat Bandung Raya. Itu haratis tuh. Terus saya SIM? Terus saya Billy, nu perpanjangan tapi kumaha, terus hangus ya. Dah biasa upami SIM kan, nya nu penting aya apek teh pasti tinggal, geus hangus itu nya. Tah kana luarsa janten memang ieu haratis aya waragatna, janten ieu anu bade bimbel gitu nya itu pemantapan Polrestabes Bandung, ieu teh aya dinten Salasa sareng Sabtu, janten saminggon mung 2 kali. Janten tiasa ngadaptarkeun ieu ka Satpas Polrestabes Bandung. Upami di Polresta Bandung, AKP Dini kumaha sistemna upami anu bimbel heula lah gitu. Upami anu bimbel sama persis dengan di Polrestabes. Mungkin kelebihannya kita ada di hari Minggu yaitu di Car Free Day. Jadi masyarakat yang bekerja tidak bisa meluangkan waktu di jam-jam kerja, nanti di Car Free Day di Pemda Kabupaten Bandung dari jam 8 sampai jam 11 kita membuka bimbel. Prosesnya hampir sama, cuman kita bisa lewat, nanti ada nomor telepon di medsos kita di RTMC Polresta Bandung, bisa DM juga, ada
ada nomor telepon yang tercantum yang bisa dihubungi atau bisa datang juga ke Satpas kita. Kalau di Satpas kita pada hari Selasa dan Kamis dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Oh, Selasa sareng Kamis. Selasa sareng Kamis. Kelebihannya dinten Ahad ayahnya. Sumuhun. Iya di Pemkab Kabupaten Kabupaten Bandung. Car Free Day. Janten tabu 8 dugi ka tabu 11. Tapi daftar heula ulah pok torolong nya ka ditu nyandak motor. Kami teh daftarnya teh sawios. Oh, teu sawios. Teu sawios. Pilih ya. Jangan sawios ya. Oh, janten pok torolong oge mangga gitu. Kumargi inisiatifnya rada tinggi kan masyarakat Jawa Barat mah luar biasa sok komo nu haratis. Manganya angke teh nu bimbal tos aman tentunya jantan di Polrestabes Bandung aya dinten Salasa sareng Sabtu teras oge ieu teh upami di Polresta Bandung kitunya ieu teh aya dinten Salasa Kamis keleuwihana ieu teh aya dinten Minggu atanapi dinten Ahad. Nah tiasa ieu teh langsung ke area Car Free Day di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung tiasa langsung suping oge ieu teh ngalaksanakeun bimbel. Tah, abi bade ka Pak Rusman selaku pakar hukum. Upami kapungkur mah meureunnya bimbel-bimbel kieu teh rada susah kitu nya teras oge nya nu penting mah tiasa teras ujian gitu ya. Tapi ku aya diayakeun sapertos pemantapan lah atanapi bimbel sapertos kieu numutkeun pakar hukum kumaha ninggal. Ya, tentunya kita sebagai pemerhati hukum ya memperhatikan kebijakan publik. Menyambut baik tentunya ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan Polri ya yang diimplementasikan di tingkat satuan bawah. Apalagi ini sudah langsung diimplementasikan. Perintah baru seminggu yang lalu tapi sudah turun ke bawah, sudah dijabarkan. Nah, salah satu terobosan tadi yang disebut dengan bimbingan untuk belajar latihan mengemudi. Nah, tentunya ini memang harus disambut baik, tapi di sisi lain juga kan berteori kan mudah. Tetapi implementasi pelaksananya itu mungkin, nah mungkin di sini juga fungsi-fungsi pengawasan tetap harus jalan. Ya. Di sisi lain harus didukung juga masyarakatnya harus punya kesadaran, jangan sampai dia ingin serolok-serolok tapi dia juga ternyata memang belum punya ya, belajar dulu lah di rumah. Jadi begitu bimbingan pasti antri kan, tentunya bergiliran lebih baik kalau memang kita mempersiapkan diri lebih sebelumnya kan seperti itu. Nah di sisi lain kebijakan-kebijakan sini kita berharap jangan sifatnya wah ini untuk sekedar membangun kepercayaan publik kembali, tapi ini harusnya memang kita wujudkan karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tuntutan reformasi salah satunya pelayanan publik dan tidak ada pungutan liar di antara aparat-aparat melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik itu. Nah ini mungkin terobosan Pak Kapolri ini momen yang baik, yang mudah-mudahan seterus ke depannya masyarakat juga akan diuntungkan dan ini salah satu membawa angin segar khususnya di Jawa Barat. Ah siap. Nah, nuhun Pak Rusman abi bade ka Budini deui kita sareng pain tang tosna anu ngaksanakeun bimbel tanapi terobosan-terobosan anu tos tadi caroskeun ku Pak Zanuar gitu nya. Bu Dini, ieu upami bimbelna mekanismena naon wae sih upami anu di pasihan gitu ka para masyarakat atanapi oge sate acan abi tes gitu nya. Ini naon wae anu dipasihan teh ka para masyarakat atanapi tang tosna anu hoyong gaduh SIM teh. Dimulai dari memberikan tentang teori. Kan sekarang sudah ada e-APIS di kita. Dari e-APIS itu setiap ujian teori itu ada 20 soal. Seperti itu. Nanti akan dari petugas akan diberikan mungkin beberapa soal yang hampir mirip dengan e-APIS. Seperti itu, tapi sebelumnya kita akan melakukan pencerahan tentang aturan lalu lintas, akan kita kasihkan materi-materi seperti itu. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan ujian praktek. Jadi nanti masyarakat akan langsung mencoba di situ sebelum nanti kita ujian yang langsung. Mencoba berbagai macam jenis yang diujikan seperti itu. Dari mulai jijag, letter U, angka 8. Oh, eta tuh angka 8 jantan jadi lieur teh nu 3 kali teh geuning nya. Anu jadi leng-lengan teh gitu nya. Jantan sebelum ujian kita leng-lengan dulu di bimbel gitu ya. Kalau sudah merasa percaya diri dan tidak ragu,
langsung besok bisa. Oh tuh, itu zigzag letter U sarang angka 8-na di bawah tak Pemkapnya engke pas Car Free Day gitu ya. Wah, eta siap. Upami Polrestabes aya bentena atanapi sami. Upami kan tadi benten dina hari gitu ya bimbalna. Tapi upami Polrestabes apakah ada perbedaan untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang melaksanakan atau mengikuti bimbal? Kalau dalam pelaksanaan sama, dari mulai teori dan praktek. Kemudian pelaksanaannya kami juga koordinasi dengan kursus pengemudi juga kami sudah berjalan untuk koordinasi bimbal juga dilaksanakan di masing-masing kursus pengemudi. Siap. Jadi memang ada berbagai tentunya terobosan-terobosan lah. Upami sahur Pak Zanuar. Pak Zanuar, upami kan itu juga meneropong pelayanan SIM yang baru dan murah dan minim pungli. Dari kata saya menggarisbawahi itu yang baru. Tah, anu baru nanti naon upami tadi makan air bimbal dan lain. Tapi iya meneropong pelayanan SIM yang baru dan murah. Perbedaannya memang apa sih sebenarnya? Tentunya dalam mekanisme ini sebetulnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Namun kita lebih memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan SIM di tiap-tiap satpas. Yang pertama itu adalah bagaimana masyarakat bisa melaksanakan tes teori di mana saja menggunakan aplikasi e-Avis. Terus bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan untuk permohonan SIM. Nah ini yang cukup memudahkan bagi masyarakat serta ini mengurangi daripada pungli tersebut. Jadi sistem-sistem pengawasan ini yang dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengakses dengan biaya yang dengan biaya yang sudah ada tertera di dalam PP nomor 76 tersebut. Nah, dari sistem keamanan ataupun pengawasan juga tadi seperti yang Pak pengamat bilang, Pak Dokter juga, ini sistem pengawasan berjenjang, baik secara langsung di tiap-tiap satpas, baik secara eksternal maupun internal, serta ada aplikasi Dumas Presisi maupun Propam Presisi, ini bisa melaporkan apa yang menjadi kritikan ataupun kendala yang terjadi di lapangan. Mungkin itu untuk memudahkan masyarakat dan menindaklanjuti apa yang menjadi dari harapan dari pimpinan Polri di bagian pelayanan SIM. Pak Zanuar tadi Pak Zanuar nyebatkeun yang tentang saya upami tes teori biasa di mana baik gitunya. Tah maksudnya kumaha bisa tes teori di mana saja tuh, apakah kan kalau dulu masuk ke ruangan begitu ya sudah dibagikan ataupun komputer atau apalah kalau sekarang begitu. Tapi kalau sekarang maksudnya adalah tes teori di mana saja kalau dan juga tes kesehatan secara maksudnya sehat secara online begitu. Ini maksudnya seperti apa sih Pak? Jadi ada yang namanya Erikes. Erikes itu adalah program aplikasi kesehatan, ada di App Store maupun di Play Store. Jadi masyarakat bisa langsung mendownload kapan mereka akan meriksa kesehatan dan serta di dalam aplikasi tersebut ada tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk ujian teori tersendiri itu ada di aplikasi Korlantas, yaitu yang bernama e-Avis. E-Avis ini sudah diterapkan di seluruh Satpas Jawa Barat sebagai pilot project di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat tinggal membuka handphonenya, mendownload di Play Store apapun di iOS, dia bisa langsung melaksanakan ujian teori di situ. Nanti setelah itu bisa datang ke masing-masing satpas untuk menunjukkan hasil dari ujian teori yang telah dilaksanakan. Oh, jantan abis atas siaran, misalnya teh hangus tuh tinggal SIM gitu. Terus misalnya tes teori heula tiasa? Tiasa. Oh. Apalagi kalau untuk perpanjangan. Kalau perpanjangan kita sudah ada yang namanya Sinar. Jadi aplikasi Sinar itu kita tidak perlu lagi datang ke satpas. Kita hanya cukup untuk mengikuti di aplikasi Sinar. Nanti SIM itu akan datang ke rumah kita. Nah, ini yang bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan SIM. Oh, jantan ayeuna mah teh kedah ngantri-ngantri pagi-pagi gitunya ka Polrestabes atau Polresta, terus oge biasa teh paboro-boro eta cek kesehatan.
anu warna teh ya geningnya 7 salah cenanya lasut we nya. Tapi sekarang tes teorinya itu tinggal hanya menunjukkan saja ke Satpas bahwa saya sudah berhasil begitu. Iya, ada dalam aplikasi e-Avis yang sudah diterapkan. Ini cukup memudahkan masyarakat, jadi sehingga petugas di lapangan pun bisa langsung melaksanakan kegiatan ujian yang selanjutnya. Jadi meminimalisir antrian juga bisa untuk masyarakat, juga bisa untuk melatih ataupun bisa berulang kali untuk mencoba ujian tersebut. Pengamat hukum Pak Rusman, bagaimana melihat ini kalau ujian bisa di mana saja, bisa tuh dibantu Pak Januar ya usina naon gitunya. Nah, kumaha itu untuk meminimalisir, tapi jangan dulu jawab biar penasaran pemirsanya ya. Pemirsa TVRI Jawa Barat ulah kemana-mana, tapi abi bade ngemutan heula ka pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat ngiring aup dina Brukbrak dina dangat ayeuna mangga telepon interaktif di 540 genep-genep 77 ulah kemana-mana tetap di Brukbrak TVRI Jawa Barat. Brukbrak dina dialog. Aturun pamirsa masih kena ngabarungan Brukbrak TVRI Jawa Barat, masih kena ngangkat jejerna nyata meneropong pelayanan SIM yang baru, murah dan minim pungli ya. Mangga ieu pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat anu bade ngiring interaktif telepon di 540 genep-genep 77. Sakadi anu bade ngiring interaktif mangga di 540 genep-genep 77. Satajan tadi urang ngeureureuh sakedap kitu ya abi tadi aya patrosan ka Pak Rusman kitu ya selaku pakar hukum. Pak Rusman, kan tadi tos carioskeun ku Pak Januar yen tangtosna tes teori ya biasa di mana wae gitu janten teu ngantri atau napi tinggal nunjukeun buktos yen tangtosa anjeunna tos ngiringan tes teori. Tapi upami kan kapungkur mah urang teh dilebetkeun ka hiji ruangan, aya pengawasna oge, teras oge nya istilahna sa komputer saurang, teras oge nya bener-bener diuji gitu nya. Tapi upami ayeuna kan biasa di mana bae eta teu janten matak aya anu misalnya aya babaturan aya dulur polisi cik atuh naon eusina gitu ya. Apakah itu meminimalisir atau memudahkan atau memunculkan sesuatu yang baru? Nah, jadi gini. Jadi harus diluruskan dulu. Jadi yang ikut ujian itu adalah khusus pemohon baru. Jadi yang ujian itu memang mereka-mereka yang baru, setahu saya seperti itu. Tapi untuk yang memang mereka memperpanjang itu sekarang yang katanya bisa online itu. Nah, tentunya kita bedakan mana pemohon baru, mana yang memperpanjang seperti itu. Nah, cuma memang yang harus kita ketahui itu untuk mendapatkan SIM itu kan ini merupakan kompetensi lisensi seseorang. Jadi dia harus mempunyai persyaratan-persyaratan umur tentunya. Tidak semua, walaupun kita lihat di jalan-jalan anak-anak sekarang tuh anak SMP sudah menggunakan sepeda motor itu belum boleh. Secara pertanggungjawaban hukum pidana belum bisa mereka itu, gitu ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa sebenarnya kalau kita berbicara pertanggungjawaban itu perbuatan melawan hukum, orang yang mengizinkannya yang diminta pertanggungjawaban hukum seperti itu. Maka kalau dia akan membuat SIM C sepeda untuk kendaraan roda 2 itu harus yang usianya sudah di atas 17 tahun kan gitu kan? 17 tahun. Ya artinya yang sudah mempunyai KTP kan? Kalau belum punya KTP kan dia masih kartu identitas anak, KIA disebutnya. Tapi kalau dia KTP harus yang 17 tahun ke atas. Nah demikian juga membuat SIM seperti itu. Nah tentunya adanya perubahan sistem konvensional ke digital memang sudah zamannya. Sudah ditinggalkan era-era digital. Orang kuliah aja, SMA aja sudah online sekarang. Masa buat SIM masih ujian konvensional semua kan? Mereka kan modul-modulnya sudah bisa dimasukkan di media, medsos, mereka belajar di sana. Nah, nanti kan sudah ada tuh cara ujian tertentu dia bisa dijawab. Ya, semacam itu saya kira memang memudahkan. Karena apa? Di sisi lain, kokpit 2 tahun itu memberi pelajaran kepada kita. Dulunya kita berkumpul bertama, ini akhirnya kan kita dibatasi. Nah, salah satu untuk mencegah pungli itu
tidak bertemunya antara pemohon dan pelayan itu salah satu pembangunan sistem untuk mencegah pungli. Saya kira ini kita sambut baik, tetapi ya tetap kita lihat realisasinya. Jangan cuma panas-panas sementara saja, tapi ini kita berharap seterusnya seperti itu. Pun Bapak kan panas-panas babi hanut-hanut ya. Hanut-hanut cikopi. Siapa? Abi pada ke Pak Zanuar lagi. Pak Zanuar tadi saya juga mendengarkan bahwa sekarang mah cenah upami lasut dinten eta tiasa deui kitu nya. Ujian lagi. Ya, kan upami lagi. dulu mah harus 14 hari. 14 hari gitu ya. Nah, atas dasar apa sih sebenarnya gitu? Informasi apa begitu? Ketika seseorang tersebut sehari sekarang bisa 2 kali. Jadi gini Kang, atas dasarnya mungkin ada masyarakat yang pada saat pertama kali melaksanakan itu ada yang tegang, secara ini ada yang belum memahami bagaimana rintangan-rintangan ataupun uji-ujian yang dilewati. Jadi sehingga ada beberapa masukan dari masyarakat untuk bisa mengulangi 2 kali di hari yang sama. Nah, ini ditindaklanjuti langsung oleh Bapak Kapolri melalui STR. Jadi untuk setiap satpas itu bisa melaksanakan ujian praktek itu dalam 1 hari itu 2 kali bagi masyarakat. Nah, mungkin untuk lebih masyarakat lebih rileks dan lebih tenang dalam melaksanakan ujian tersebut. Nah, mungkin itu kendalanya yang sekarang dirasakan oleh masyarakat, sehingga nanti masyarakat setelah 1 kali gagal, mungkin dia bisa lebih tenang lagi, bisa mempelajari lagi, dan dia bisa melaksanakan kembali. Tuh bagus ya, jantan ya upami ayeuna mah lasut dina dinten eta aya nyawa hiji deui cenanya saatos bimbel teh da masih keneh tegang gitu nya, jantan masih keneh tiasa ngiringan deui. Tah tapi sistemna kumaha cik abi kada pain upami di Polrestabes Bandung. Nah, satacara tapi kuotana sabaraha sih upami sadinten? Kalau Polrestabes Bandung SIM baru itu kurang lebih 100 sampai 150 per hari itu kuotanya. Lanjut kalau perpanjangan ini yang cukup signifikan karena di wilayah kota besar rata-rata per outlet kami menyiapkan outlet 2 outlet di MIM dan MPP sekarang yang terbaru. Kemudian untuk SIM keliling 2 unit kendaraan keliling di kota Bandung. Nah, itu rata-rata per hari itu yang memperpanjang SIM kurang lebih 100 sampai 200 orang per hari dari 1 outlet itu Bapak. Ya. Jantan upami perpanjangan mah aman lah nya. Aman, jadi perpanjangan boleh di mana saja, termasuk Polrestabes pun menyiapkan 4 tempat dan 5 dengan di Satpas Polrestabes Bandung. Nah, siap. Tapi upami pemohon baru kan ya aya istilah sadinten teh upami lasut sekali biasa deui gitu nya. Eta sistemnya kumaha sih Pak upami di Polrestabes Bandung? Itu di Polrestabes Bandung kami laksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan dilaksanakan 2 kali. Nah, namun kalau tidak lolos 2 kali, kami laksanakan pada 14 hari berikutnya. Tah eta misalna abi di letter U ya anu gagalna gitu nya. Tah eta teh sakali deuna teh ti awal atanapi ngantosan heula antrian dugi KCF atau kumaha? Oh, ini untuk pelaksanaannya ini kadang-kadang versi masyarakat kalau dalam hal pelaksanaan uji praktek itu mempersulit. Terutama di angka 8 ya. Wah, tupan itu buat angka 8 coba. Sebetulnya itu justru kan untuk keselamatan di jalan itu. Nah, keselamatan di jalan untuk keseimbangan pengguna kendaraan roda 2 terutama. Itu supaya bisa lentur. Makanya diadakan pelatihan atau pengujian di angka 8. Terus siksak juga. Itu yang dominannya untuk keseimbangan dalam mempergunakan kendaraan tersebut di jalan raya itu keseimbangan, jadi mengurangi kecelakaan. Iya, itu betul. Siap. Tapi Pak, ini bagaimana sistemnya ketika mendapatkan 2 kali ya kasarnya 2 kali jatah begitu ya pada saat 1 kali salah begitu, ini langsung oke, salah, lanjut lagi. Itu termasuk jadi 2 kali atau seperti apa? Ya betul, 2 kali. Jadi kami melaksanakannya untuk ujian praktek. Kalau 1 kali tidak lolos, pada saat itu juga kami laksanakan
tes kembali. Jantan nungguan lah misalnya teh anjeunna antrean nomor hiji, sia salah. Tidak, langsung gitu. kami laksanakan langsung ya. Nunggu deh 120 heula gitu ya. Meh relax cenah. Nya jadi langsung ya. Langsung, ya. Siap. Atas ayeuna nelpon saurna ieu teh. Cik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun. Bapak sareng saha di mana tapi punten sontena meuni asa alit, Pak. Sareng Pak Agus di Cikadut. Oh, Pak Agus di Cikadut. Mangga Pak Agus. Mau nanyakan ini untuk pembuatan SIM itu sampai umur berapa bisa bikin SIM? Ada lagi Pak Agus? Maksimalnya gitu. Ya, siap. ID Pak Tarosana, ada lagi pertanyaannya Pak Agus? Boleh juga kalau sakit nggak bisa. Selama dia sehat. Terima kasih. Oh, siap. Kesehatan yang menentukan kesehatan. Berarti katinggal. Jiwana masih kene semangatnya. Badai-badai memotoran gitunya. Kan aya nama healing-healing memotoran gitunya. San Mori teh ya. Nah, cik Pak. Ya, Zanuar. Ini berapa maksimal untuk pemohon baru ataupun ya mau perpanjang lah begitu? Baik, jadi untuk batas usia tidak ada. Namun ini kan kita sebelum untuk melaksanakan registrasi baik baru maupun perpanjangan ada surat yang namanya surat kesehatan yang dibuat oleh dokter Polri ataupun dokter umum Mitra Polri yang menyatakan bahwa seseorang itu dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Nah, jadi setelah dinyatakan oleh dokter tersebut ini layak untuk masih bisa mengendarai kendaraan, ini bisa langsung melalui proses mekanisme penerbitan SIM. Begitu. Jadi kalau untuk batasan umur memang tidak ada. Namun kembali lagi kepada kekuatan fisik seseorang secara lahir maupun secara psikologinya masih bisa untuk mengendarai kendaraan. Nah, seperti itu ya, Pak Agus tuh aya di Cikadut jantan tos centre ya, jantan upami yusua mah caya watesta alias tidak ada batasnya, tapi sebelumnya ini kan akan dicek dulu kesehatannya, baik jasmani, rohani, psikologi dan juga kesiapan untuk membawa kendaraan begitu ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Tuh ini upami roda nu leuwih ti 4 mahnya gitu. Abi pada ka Bu Didi. Ini bagaimana sistemnya sama atau tidak dengan Polrestabes Bandung gitu? Di Polresta Bandung seperti apa ketika pelaksanaan ini mendapatkan jatah 2 kali? Perlu saya garis bawahi kalau yang bisa diulang hari itu adalah ujian praktek. Karena ujian teori kita tidak bisa itu sudah ini oleh sistem. Hari itu dicoba tidak bisa, sistem sudah tidak bisa. Jadi kalau ujian teori hanya bisa dilakukan 1 kali, besoknya baru bisa. Harus digaris bawahi ini kepada pemirsa semua ya. Nah, untuk ujian praktek apabila kita kan di Polresta ada 4 dari mulai lurus, jejak, angka 8 dengan U. Jadi apabila masyarakat tidak lulus di angka 8 ya yang diulang itu angka 8, tidak usah lagi mengulang dari awal. Di mana yang tidak lulus dia di situ. Seperti itu. Dan kita tidak menunggu di antrian 1 nunggu lagi enggak, langsung diujikan kembali. Langsung ya. Sip. Nah, upami ujian teorinya jadi perlu digarisbawahi bukan ujian teorinya yang bisa 2 kali atuh kanguna naik itu mah remediana nya. Nah, ujian praktiknya ya yang perlu digarisbawahi yang bisa 2 kali teh ya. Jadi upami teori mah upami ayeuna teu lolos gitunya. Anjing biasa. Tenang lah ayeuna mah dipasihan kemudahan pokokna mah ya. Nah, Pak Rusman, bagaimana melihat tentunya ini ada beberapa kemudahan-kemudahan, tapi apakah memang minim pungli dengan adanya kemudahan-kemudahan ini ataukah masih ada saja pungli-pungli? Ya, kalau kita berbicara pungli ini kan bayang-bayang bayang-bayang kebiasaan manusia. Ya, manusia itu kan di mana-mana ada oknum. Nah, tapi dengan upaya-upaya ini kan meminimalisir. Nah, syukur-syukur dengan era transparan ini tidak ada, tapi kita berharap tidak ada ke depan. Ya, contoh misalnya, dulu kalau kita mau minta keterangan KTP misalnya susah, kan sekarang sudah mudah, insya Allah. Contoh, kalau kita mau bikin paspor susah, antri, sekarang sudah dipermudah, bahkan berlaku 10 tahun. Mudah-mudahan SIM juga mengikuti reformasi di bidang pelayanan seperti itu, gitu ya. Saya berharap seperti itu. Tapi kalau bicara pungli ya,
ya selagi ada diawaki oleh operator oleh manusia memungkinkan juga, karena kadang-kadang muncul itu dari pihak ketiga. Karena dari pungli itu kita bedakan ada pemerasan, ada penyuapan. Nah kalau pemerasan ini memang datang dari pemegang otoritas. Nah, dia yang kalau mau lulus sekali sekian misalnya, itu namanya pungli juga, pemerasan. Tapi ada juga yang datangnya dari pihak lain. Udahlah, saya sibuk, saya capek-capek, udah bantu urusin. Nah itu budaya-budaya itu yang mungkin kita juga harus muncul kesadaran dari kedua belah pihak, dari pemohon maupun dari yang melayani. Mungkin seperti itu. CALO teh ya. Ya. Eta kumaha CALO teh ya. Kumaha ta apakah masih akan ada buih-buih CALO atau dulu bagaimana? Kita akui kadang-kadang baru masuk ke markos itu udah dipanggil-panggil mau bikin SIM sini. Nah, ini calo-calo ini pun ya pengawas internal di kepolisian itu harus ditertibkan. Karena kan ada fungsi propam di sana, fungsi propos. Jangan justru propos atau propamnya kok jadi calo. Nah, ini yang kita cegah seperti itu. Itu terjadi itu di era-era dulu, tapi bukan di Bandung Raya lah, itu di negara Antabrata mungkin lah ya. Tapi ada calonya justru oknum-oknum juga. Itu yang kita cegah ke depan. Tapi dengan sistem seperti ini apakah CALO itu masih ada atau tidak, Pak? Ya mudah-mudahan hilang. Kan kalau sistem dia tidak datang ke kantor otomatis tidak ada CALO. Ya. Siap. Karena kan ada calo itu karena orangnya datang menuju. Kalau dia melalui aplikasi, calonya mungkin yang orang gaptek, dia nyuruh anggotanya, keluarganya mungkin itu. Ya mungkin insya Allah tidak ada calo kalau memang online. Tapi kalau yang baru tadi, nah mungkin bukan calo. Nanti jangan-jangan ibarat ujian tuh ada jokinya, joki ujian. Nah itu yang harus dicegah itu. Nah itu mau nanya joki kumaha Pak, ini meminimalisir kejokian begitu. Jadi di aplikasi ini kita sudah menggunakan face recognition, di mana masyarakat yang melakukan tes itu langsung terhubung connecting dengan kamera wajah. Jadi apabila ada pergantian suara maupun wajah itu langsung tidak luluskan, karena dianggap bahwa ini ada pergantian dari joki tersebut ataupun masyarakat yang tidak melaksanakan tes. Jadi sistem keamanannya sudah cukup begitu canggih sehingga nanti setiap biometrik wajah dari pemohon SIM ini akan terekam di Big Data Korlantas, sehingga nanti ada perekaman untuk pelanggaran lalu lintas juga di ETLE. Jadi nanti tidak hanya ETLE itu tidak hanya menyorot TNKB ataupun plat nomor dari masyarakat, namun juga bisa menyorot pengenalan wajah bahwa masyarakat ini miliki SIM atau tidak gitu. Jadi sehingga langsung ada tercantum dalam big data yang ada di Korlantas. Jadi tidak hanya penindakan secara kasat mata, namun langsung apakah pengemudi tersebut atau pengendara roda 2 tersebut memiliki SIM atau tidak. Di kamera ETLE itu bisa terbaca. Oh, terjawab tuh nya jantan maksa ieu teh. Eta aya teu bisa ya joki-joki nya aya nama gitu nya anu aya jok bumi aya. Ya. Kumargi kan eta langsung connect. Nah, jantan katinggal gitu dina pusat teh ieu teh mukana saha ieu upami aya penggantian langsung ieu teh langsung ditindak ya. Pak Zanwar, upami masih keneh aya oknum-oknum di punten di anggota, bagaimana penindakannya? Baik, kita sudah melaksanakan ataupun memberikan pengarahan baik kepada penguji maupun petugas di Satpas ini terkait dengan bagaimana pelayanan SIM yang baik kepada masyarakat maupun reward dan punishment kepada anggota-anggota yang melaksanakan pelanggaran, khususnya memungut di luar dari ketentuan PNBP yang berlaku. Nah tentunya ini kita juga melaksanakan pengawasan secara berjenjang di setiap Satpas, melibatkan dari internal Polri maupun eksternal Polri untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan mekanisme dalam pelayanan SIM ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengawasan secara langsung, baik menggunakan teknologi maupun secara langsung oleh tadi yang disebutkan oleh beliau, baik dari Propam internal maupun dari Siwasnya di Polres, ini bisa mengurangi dan menghilangkan pungli dari setiap tahapan yang ada di mekanisme pelayanan SIM. Nah, jadi dari sistem yang kita miliki ini sekarang tidak bisa loncat, Kang.
Jadi apabila misalnya saya nggak mau tes teori langsung loncat ke praktek, ini nggak bisa. Jadi semua tahapan-tahapan harus dilaksanakan karena sistemnya sudah terrekord, ada setiap tahapan yang perlu dilewati dalam mekanisme penerbitan SIM. Siap, Pak Iin. Bu Dini, Pak Rusman, juga Pak Zanuar hatur nuhun tos kabridangan ayeuna tangtosa ieu teh ngeunaan meneropong pelayanan SIM yang baru, murah dan minim pungli. Janten ayeuna mah tos eces, tos jelas gitunya ayeuna mah ente janten riweuh gitunya pagi-pagi gitunya kedah dongkap ka Satpas atarpi oge duliana anu tangtosa urang teh. Nah, anu pang penting nama ayeuna mah teu aya deui nu namina CALO nya. Joki oge ayeuna mah sudah tidak ada. Karena apa? Tadi terkonek langsung dengan pusat. Jadi upami aya pergantian, eta langsung ditindak. Upami aya oknum atanapi oge aya anggota anu tangtosna pungli atanapi oge colol oge nu liana langsung laporkeun nu pihak nu berwajibna. Pokona mah ayeuna mah sadayana pokona pelayanan SIM baru, murah dan minim pungli. Sakali hatur nuhun Bapak sareng Ibu semuanya, sukses dan sehat selalu. Dan tentunya hatur nuhun sadayana pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat anu tos manco di adat ayeuna unggah dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh 6. Sim kuring Frederico sareng reng-rengan anu mancen tugas ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alah kitu cenah Kang Ep. Ayeuna mah gampilnya bade ngadamel SIM teh. Teu susah ayeuna mah. Teu aya CALO cenah ayeuna mah nya. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, tuguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Rakyat jeung pamarentah Aku makula rasakan deui banyak songkan mendabrak masalah jejerna silih asah asih asuh sangkan mendabrak masalah rakyat jeung pamarentah Udah kumaha cenah kula kedah brukbrak cenahnya. Ulah hilap tepang di Salasa Payun tabuh 5 dekat tabuh 6 sonten. Brukbrak TVRI Jawa Barat. Hatur nuhun.